Oke, kita lanjutkan kuliahnya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang sistem fluida ya, yang statik gitu. Kita belajar bahwa ada yang namanya pressure gitu ya, itu tekanan sama dengan gaya tegak lurus dibagi dengan A. Atau kalau F-nya berubah, kalau pressure-nya berubah atau permukaannya yang tidak lengkung gitu ya, maka gaya totalnya itu adalah integral PdA. Nah, sekarang kalau saya punya suatu wadah gitu ya, berisi sebuah fluida kemarin gitu ya, kita kenal ada yang namanya tekanan hidrostatik. Jadi sini beda tekanan antara dua titik gitu ya. Kemudian dari situ juga kita belajar terkait dengan prinsip Archimedes, bahwa gaya total itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Jadi gaya apung itu gaya Archimedes sama dengan rho fluida dikali volume benda yang tercelup, yaitu sama dengan volume fluida yang dipindahkannya dikalikan dengan G. Nah, di sini kita bisa tunjukkan juga bahwa gaya Archimedes itu memang akibat dari tekanan hidrostatik ya, tadi antara permukaan atas dan permukaan bawah. Jadi akibat gaya hidrostatik yang memang dia bergantung pada kedalaman. Nah, gitu juga jadi nanti terkait dengan apakah benda tersebut tenggelam, melayang, atau terapung, itu bergantung pada massa jenis dari bendanya ya, dan fluidanya. Jadi kalau massa jenis bendanya itu lebih besar, akhirnya benda itu turun sampai ke dasar ya. Jadi kita sebut sebagai tenggelam. Kalau sama persis dia statik, ya, sigma F-nya jadi 0, dia akan melayang. Dan kemudian kalau massa bendanya lebih kecil, massa jenisnya, bendanya akan terapung. Jadi tidak bergantung pada massa dari benda maupun massa dari fluidanya ya. Yang pengaruh itu hanyalah massa benda, massa jenis ya, dari benda dan massa jenis dari fluidanya. Nah, jika dia kasusnya terapung misalkan ya, jika kasusnya terapung, jadi misalkan saya punya wadah lagi. Ini fluida kita misalkan. Massa jenisnya adalah rho fluida misalkan gitu. Dan kemudian kita punya sebuah benda di mana bendanya itu dia terapung. Nah, kalau terapung berarti rho bendanya akan lebih kecil ya dari rho fluida. Nah, kalau dia lebih kecil, maka dia terapung. Kalau terapung, maka sebagian itu harus muncul ke permukaan. Kalau dia statik. Nah, jadi sebagian harus muncul di permukaan. Jadi ini volume yang tercelupnya. Ini adalah benda dengan massa jenis rho B misalkan.
Nah, kalau terapung jadi ada yang muncul ke permukaan di sini. Nah, kalau saya sebut ini adalah H gitu. Nah, berapa banyak sebenarnya bagian yang muncul ke permukaan? Ya kalau memang sistemnya statik di sini, kalau saya bikin di sini misalkan adalah gaya beratnya, kemudian ada gaya apung, jika baloknya statik, balok setimbang, ini saya sebut apa sih? Y atau Z sih biasanya? Z ya. Maka sigma Fz-nya sama dengan 0. Kalau sigma Fz sama dengan 0, maka saya punya Mg itu sama dengan Fa. Berarti saya bisa tuliskan massa benda dikali volume benda dikalikan G, itu harus sama dengan massa jenis fluida dikali volume benda yang tercelup dikalikan dengan G. Nah, tentunya di sini volume benda yang tercelupnya tidak lagi sama dengan volume benda. Bisa dilihat di sini karena dia terapung, maka rho B itu lebih kecil ya daripada rho F. Nah, oleh karena itu supaya hasilnya sama, karena G bisa kita coret, supaya hasilnya sama, maka rho B itu haruslah lebih besar, VB itu haruslah lebih besar daripada VB yang tercelup. Makanya harus ada yang muncul ke permukaan di situ. Jadi kalau luas penampangnya adalah, kalau ini adalah kita ganti aja dengan kubus misalkan, sebut aja sisinya adalah L misalkan ya. Maka saya punya di sini adalah rho B dikalikan L pangkat 3 sama dengan rho F dikalikan dengan L kuadrat dikali L minus H. Ini yang tercelupnya. Bisa kita coret. Jadi saya dapatkan H yang muncul ke permukaan, tinggi yang muncul ke permukaan, itu adalah apa? L minus rho B L 1 min rho B per rho F ya. Ini adalah tinggi balok, tinggi kubus. Bukan. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, jadi ini adalah terkait dengan fluida statik ya. Nah, sebenarnya ada satu konsep lagi terkait dengan fluida statik ya, yang bisa kita lihat di sini sebenarnya. Jadi di pipa O ya. Jadi salah satu konsep terkait dengan fluida statik, terutama fluida yang incompressible. Fluida incompressible itu adalah fluida yang tidak bisa dikompres, gitu, tidak bisa ditekan gitu ya.
Sini sebenarnya nanti massa jenisnya adalah konstan. Nah, massa jenisnya adalah konstan, tidak bergantung pada apa-apa sebenarnya. Untuk cairan sebenarnya bisa kita asumsikan dia incompressible ya. Karena memang dia sebenarnya kompresibel, tapi maksudnya dia volumenya bisa berubah bergantung terhadap temperatur tentunya. Tapi karena kan dia bisa muai, bisa segala macam, tapi sebenarnya tidak terlalu apa namanya kentara gitu. Jadi biasanya kalau dalam hal ini cairan-cairan itu biasanya kita asumsikan dia incompressible. Tapi kalau dia gas, ya, nanti kita bisa lihat di materi selanjutnya, itu bahwa gas itu secara umum dia kompresibel gitu ya. Kompresibel itu dalam artian kalau saya punya air misalkan, saya punya sebuah fluida, kita simpan dalam suatu wadah gitu ya. Kalau ini adalah fluida incompressible, nah, jadi massa jenisnya itu konstan. Jadi massa per volumenya itu adalah konstan. Nah, kalau dia konstan, ya, kalau saya ambil berapapun, misalkan saya ambil bagian segini, ini saya ambil cuman segini saja, kemudian kita ukur massanya, tentunya misalkan ini adalah massanya M kecil, dan volumenya sebut saja atau massanya dm misalkan. Massanya dm, misalkan volumenya itu adalah dv. Kalau kita bagi ya, rho f itu dm dv itu sama dengan yang m per v. Nah, jadi kalau saya punya air 1 liter gitu ya, itu dia air itu tidak akan bisa dikompres atau saya tidak akan bisa paksakan dia masuk ke suatu wadah yang isinya cuma setengah liter gitu ya. Nggak bisa. Mau gimana pun juga nggak bisa. Nah, jadi dia selalu occupied space yang sama ya, jadi volumenya sama, meskipun bentuknya itu bisa jadi bergantung pada kontainernya ya, pada wadahnya gitu. Nah, jadi akibatnya kalau saya paksakan dia, saya kompres dia gitu ya, saya paksakan, saya kompres gitu, akibatnya dia tidak akan terkompres, volumenya tidak akan mengecil sebenarnya ya. Volumenya tidak akan mengecil, tidak akan menaikkan tekanan sebenarnya, tapi dia hanya meneruskan saja tekanannya gitu ya. Hanya meneruskan tekanannya, berbeda dengan gas nanti kita lihat. Jadi kalau saya punya prinsip itu biasanya dipakai oleh suatu sistem hidrolik namanya. Jadi kalau saya punya sistem begini misalkan, jadi saya punya 2 buah piston, gitu. Kemudian di sini diisi penuh fluida. Nah, karena dia penuh, jadi dia tidak bisa terkompres ya kalau ini fluidanya incompressible.
Jadi kalau saya paksakan dia press, saya akan coba dia tekan sini F gitu ya. Nah, jadi ketika saya tekan ke sini, saya press dia yang sebelah kiri, dia tidak akan terkompres, tapi dia meneruskan tekanannya sehingga di sini muncul gaya output. Nah, sedemikian sehingga pressure di kiri itu sama dengan pressure di kanan, jadi dia cuma meneruskan saja atau Fi per luas penampang piston 1 misalkan Fo ya. Piston. I dengan O itu maksudnya adalah input output ya. Jadi input tuh yang ditekannya, output tuh gaya keluarannya. Ini dikenal sebagai U Pascal. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Kalau yang fluida incompressible ini dia pengaruhnya ke tekanan dalam, misalkan dia dalam suatu fluida incompressible Pak, terus dia ada benda dicelupkan. Itu dia pengaruhnya terhadap gaya Archimedesnya atau gaya apungnya itu bagaimana ya Pak? Dia sama aja dia. Itunya terkait dengan itu sama. Dia tidak ada terkait apakah itu sebenarnya fluidanya kompresibel atau enggak ya. Jadi secara umum sih prinsip Archimedes tetap berlaku gitu ya. Nah, cuman memang ada beberapa terutama untuk gas ya, memang untuk kompresibel, untuk apa namanya, untuk fluida kompresibel gitu ya, konsep massa jenis itu jadi apa ya, jadi ambigu gitu ya. Tidak jelas gitu, karena massa jenis itu tidak bisa merepresentasikan karakteristik dari fluidanya gitu. Karena kan itu bergantung pada wadahnya di volume berapa gitu. Nah, kayak kita nggak pernah bicara massa jenis dari gas gitu. Karena ya itu bergantung karena itu kompresibel. Jadi kalau saya punya 1 kilogram gas misalkan, gas apa, gas A gitu, berapa massa jenisnya? Ya bergantung Anda simpan di volume berapa gitu. Nah, tapi secara umum idenya sama gitu ya. Nah, nanti kalau untuk yang gas, itu nanti rumusan tekanan, beda tekanan antara 2 titiknya seperti ini, kalau di ini kita bilang hidrostatik, itu agak berbeda ya, agak lebih rumit karena dia bergantungnya sebenarnya eksponensial terhadap ketinggian gitu. Gitu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, menyambung ke fluida incompressible, nah sekarang kita akan coba bahas bagaimana sebenarnya kalau fluidanya tidak statik, karena fluida itu kan sebenarnya dia mengalir ya. Namanya fluida itu kan dia zat alir. Nah, sekarang kita akan coba membahas bagaimana sifat aliran dari fluida yang incompressible. Ya. Dari fluida yang incompressible. Jadi kita akan membahas aliran fluida yang incompressible.
Nah, sini harus hati-hati. Kita jelas tadi sudah perkenalan dengan istilah incompressible. Tapi satu lagi ada istilah bahwa fluida itu kan dia mengalir. Nah, ketika kita bicara fluida yang mengalir sekarang, kita tidak lagi bicara fluida yang statik, tapi fluida yang mengalir. Nah, fluida yang mengalir itu jadi jenis-jenis aliran itu ya. Itu yang bikin sebenarnya kenapa mekanika fluida ini cukup rumit gitu ya. Bukan hanya dia jenis alirannya banyak gitu ya, tapi banyak jenis-jenis aliran yang memang bahkan sampai sekarang pun para fisikawan, matematik, kawan termasuk engineer yang memang belum punya pemahaman yang baik gitu ya tentang beberapa jenis aliran gitu ya, dalam fluida. Jadi memang masih banyak problems di sini gitu. Nah, jadi bayangkan kalau saya sekarang punya sebuah pipa. Pipa misalnya. Dia extend kiri kanan. Kemudian saya punya pipa ini ada fluida. Nah, jadi sekarang kalau saya bicara terkait dengan jenis-jenis aliran, nah yang paling sering yang akan kita bahas sekarang itu yang kita sebut sebagai namanya stationary flow. Ya. Stationary flow atau aliran yang stasioner. Ya. Aliran stasioner itu dalam artian kalau saya ambil sembarang elemen, saya ambil sembarang elemen di sini, misalkan dimanapun, ini adalah elemen fluida. Kemudian elemen ini kita bisa anggap sebagai partikel. Kemudian kita ukur kecepatan alirannya di sini. Jadi seperti partikel yang bergerak, gitu ya, seperti kumpulan partikel yang bergerak. Nah, kalau kita cek gitu, itu kecepatannya selalu sama, tidak berubah. Jadi V saat T sama T1 dengan V saat T2 dengan V saat T3 itu sama. Ya. Ini kita sebut sebagai aliran yang stasioner namanya. Yang stasioner. Nah, bukan hanya dia selalu konstan V-nya, tapi juga dia alirannya lurus. Alirannya lurus. Jadi artinya tidak ada rotasi di situ. Ya. Si partikelnya tidak pernah gerak melingkar gitu. Jadi ya geraknya benar-benar gerak lurus saja. Ya. Nah, lurus itu berarti antara satu dengan yang lain juga sama. Jadi alirannya itu non rotasional ya. Jadi tidak ada source di situ sebenarnya. Dan satu lagi non turbulence. Non turbulence itu biasanya kita sebut sebagai laminar flow. Nah, contoh aliran yang rotasional itu kalau kita punya source ya, bukan source ya, source atau sink gitu. Kalau di dekat daerah source atau sink, ya, jadi kalau saya bikin misalkan saya punya daerah di dekat source atau sink, misalkan, nah di sini ada source atau sink gitu ya. Kemudian kita punya suatu fluida di sini. Fluidanya itu akan mengalir rotasional ya. Jadi kalau saya lihat elemen di sini,
Jadi dia tuh mengalir misalkan di sini clockwise gitu ya. Jadi partikel-partikelnya tuh bergeraknya begini. Gitu ya. Sehingga fluidanya tuh dia mengalir begini gitu ya. Jadi ada sink kalau dalam hal ini ya. Nah kalau yang ini berarti dia alirannya adalah aliran yang rotasional gitu ya. Nah kalau aliran yang rotasional begini, ini agak lebih rumit, bukan agak lebih rumit ya, memang lebih rumit. Atau saya bisa tinjau aliran yang tipikalnya begini. Jadi ada elemen-elemen, beberapa elemen yang mungkin daerah sini dia lurus gitu ya. Nah, tapi ada satu daerah misalkan di sini, ya, di mana partikelnya tuh dia tidak apa namanya, tidak rotasi gitu ya. Bukan tidak bergerak lurus, tapi dia bergerak melingkar di situ. Mungkin yang ini juga bergerak melingkar di sini gitu. Nah, aliran-aliran seperti ini itu aliran-aliran non laminar. Jadi aliran-aliran yang non laminar gini dia juga tidak kita bahas ya. Jadi kita bahas yang semuanya lurus, tidak ada rotasi dan laminar ya, tidak bergerak yang tidak masing-masing melingkar begini. Nanti kalau Anda belajar kuliah mekanika fluida, mungkin Anda belajar tentang aliran-aliran yang non stasioner atau yang non rotasional atau yang rotasional maupun yang turbulence gitu ya. Nah, bahkan ada satu bidang khusus yang banyak sekali dipakai baik di sains maupun di engineering karena sangat sulit ya kita bekerja dengan fluida sebenarnya. Jadi ada yang namanya CFD ya. Kalau Anda tertarik ke sini, CFD itu namanya Computational Fluid Dynamics. Nah, di situ belajar bagaimana kita aplikasikan metode-metode numerik yang Anda pelajari ke kasus-kasus fluida dynamics ya, aliran-aliran fluida yang memang mungkin lebih rumit gitu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Misi Pak, tolong tanya. Jadi yang gambar yang atas kanan itu kita pelajarin atau enggak ya? Gimana sorry? Atas kanan, ha? Iya yang apa? Ada yang di pusat itu yang hijau kayak spiral gitu. Terus habis itu yang itu kita pelajarin enggak Pak? Atau yang bawah aja Pak yang enggak? Enggak, yang sebelah kanan dua-duanya enggak kita bahas. Oke Pak. Jadi yang kita bahas itu cuman yang stasioner, non rotasional dan laminar. Jadi cuman yang kiri aja flow-nya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada. Oke. Nah, untuk membahas ini sekali lagi kita ingat bahwa fluidanya itu incompressible ya. Nah, sekarang bayangkan saya punya sebuah pipa dengan diameter yang berbeda. Kita akan punya pipa bentuknya seperti ini. Ini biar smooth aja gitu. Nah, misalkan saya punya pipa begini, kemudian kita ada fluida,
Sini. Nah, kemudian fluida ini mengalir. Fluida mengalir dari kiri ke kanan dengan kecepatan U misalkan. U ini adalah laju alir fluidanya. Atau saya skip dulu ini aja, saya simpan aja dulu begini. Nah, oh iya, ya udah nggak apa-apa. Ini saya sebut sebagai U1 misalkan ya. Ini laju alir fluida di pipa 1. Nah, kemudian daerah sini bisa jadi karena luas penampangnya berbeda, kita sebut ini U2. Sini aja. U2 itu laju pipa, laju alir fluida di pipa 2. Nah, artinya di pipa 1 semua laju alirannya, elemen fluidanya itu adalah U1, di pipa 2 semuanya adalah U2. Nah, kalau saya sebut luas penampangnya di sini adalah, sebut saja A1, dan luas penampang ini kita sebut sebagai A2. Nanti saya skip aja dulu ini. Nah, jadi fluida mengalir dari kiri ke kanan. Nah, misalkan saya hitung pada saat T tertentu, ya, saya hitung misalkan pada saat selang waktu tertentu, misalkan pada saat 1 detik misalkan gitu ya, pada selang waktu tertentu, tentunya karena mengalir, ya, ada fluida yang masuk. Ada fluida yang masuk. Dari luar pipa, misalkan dari yang sini masuk ke sini, ini pipanya kan terus panjang, ada yang masuk. Nah, tapi karena sekali lagi fluida kita incompressible, ya, jadi kalau ada yang masuk, itu nggak mau pasti ada yang keluar. Gitu. Nah, pasti ada yang keluar. Jadi ada fluida yang keluar di sini. Tentunya panjang ini adalah U1 kali delta T yang kita tinjau, dan panjang ini adalah U2 kali delta T dengan delta T yang sama. Karena volume air dalam pipa yang kita tinjau ini selalu sama, dia incompressible, massa persatuan volumenya selalu sama, jadi volume yang di sini juga sama. Kalau dia selalu sama, maka setiap saat volume yang masuk per satuan waktu itu haruslah sama dengan volume yang keluar per satuan waktu. Nah, sekali lagi, ini kita asumsikan bahwa fluidanya incompressible. Kalau fluidanya compressible, bisa jadi itu nggak sesuai. Nah, jadi volume yang masuk sama dengan volume yang keluar setiap saat. Nah, volume
yang masuk atau yang keluar per detik ya, setiap saat itu disebut sebagai debit namanya. Ini Q itu adalah debit. Jadi pada dasarnya kita bisa tuliskan ini sebagai bahwa debit yang masuk itu sama dengan debit air, tentunya debit fluida yang keluar. Debit itu sama dengan volume per satuan waktu ya. Nah, tapi saya bisa hitung sebenarnya berapa volume yang masuk. Jadi kalau luas penampang ini adalah A1 misalkan. Ini adalah A1 luas penampangnya. Ini adalah A2 luas penampangnya gitu ya. Nah, jadi volume yang masuk tentunya adalah, karena kita anggap ini sebagai silinder pipa, jadi A1 dikali U1 dikali delta T per delta T sama dengan volume yang keluar adalah A2 dikali U2 delta T. U2 delta T itu adalah tingginya ya. Jadi luas alas kali tinggi bagi delta T. Bisa kita coret. Akhirnya kita dapatkan persamaan A1U1 sama dengan A2 U2. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa laju aliran fluida itu bergantung pada luas penampang pipanya. Semakin kecil luas penampang pipanya, berarti semakin cepat aliran fluidanya, semakin cepat aliran fluidanya. Sedangkan semakin besar luas penampangnya, ya semakin kecil aliran fluidanya. Dan itu ya itu sesuai sebenarnya sih dengan yang kita pahami biasa gitu ya. Ini disebut sebagai persamaan kontinuitas. Kontinuitas. Nah, persamaan kontinuitas itu sebenarnya adalah dia derivasi dari hukum kekekalan massa ya. Jadi kalau kita pengen tinjau secara umum bahwa fluidanya bisa jadi tidak incompressible gitu ya, bisa jadi dia compressible. Kalau compressible tentunya volume yang masuk tidak selalu sama dengan volume yang keluar ya, karena ada yang terkompres di situ. Tapi yang sama adalah massanya sebenarnya. Jadi ini sebenarnya datangnya dari hukum kekekalan massa sebenarnya. Terkait dengan kekekalan massa. Kekekalan massa. Jadi kalau di persamaan yang volume masuk per delta T sama dengan volume keluar per delta T, kalau saya kalikan rho F kiri kanan, maka rho kali volume itu kan massa. Jadi sebenarnya ini adalah massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, kalau di fluida compressible bisa jadi rho di pipa 1 nggak sama dengan rho di pipa 2. Jadi artinya dia nggak bisa dicoret gitu. Tapi kalau yang incompressible, dia sama di mana-mana, rho-nya kita coret jadi dapatkan yang volume masuk ini. Per delta T sama dengan volume keluar per delta T. Oke, ada pertanyaan dulu? Permisi Pak Vicky izin bertanya. Ya, silakan. Persamaan kontinuitas itu berlaku untuk gimana pun si pipanya bercabang gitu Pak? Ya, tidak harus satu sebenarnya. Jadi kalau saya punya pipanya ini misalkan, ya nggak apa-apa lah.
Nah, misalkan saya punya pipa begini. Nah, jadi alirannya jadi dia ada yang ke sini, dia ada juga yang ke sini gitu ya. Nah, idenya pokoknya sekarang volume yang masuk sama dengan volume yang keluar tiap detik gitu ya. Jadi kalau di sini adalah kecepatannya U1, misalkan di sini U2, di sini U3. Nah, ketika saya ini adalah fluida yang masuk, tentunya ini adalah U1 delta T. Di sini ada yang keluar. Di sini juga ada yang keluar. Ini adalah U2 delta T. Ini adalah U3 delta T. Ya. Nah, yang jelas volume yang masuk per detik itu harus sama dengan volume yang keluar tiap detik. Nah, volume yang masuk kan berarti A1 dikali U1 delta T. Nah, sedangkan volume yang keluar itu ada yang keluar lewat pipa 2 dan ada yang keluar lewat pipa 3. Jadi tentunya volume total yang keluar itu adalah A2 dikali U2 delta T ditambah A3 dikali U3 delta T dibagi delta T. Bisa kita coret. Jadi akhirnya saya dapatkan bentuk persamaan kontinuitasnya sama dengan A2U2 ditambah A3U3. Dan ini berlaku untuk kalau yang masuknya cabangnya juga 2 gitu ya. Atau terbalik yang masuk 2 keluar 1 itu juga sama. Yang jelas volume masuk per detik harus sama dengan volume yang keluar tiap detik. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pak izin bertanya. Silahkan. Ini kan berlaku selama ini incompressible ya Pak ya? Betul. Nah, kalau bagaimana kita tahu di soal itu bakal dikasih tahu dia incompressible atau enggak, atau kita harus teliti sendiri ini soal itu dia compressible atau tidak Pak? Biasanya kadang ada soal yang ngasih tahu bahwa fluidanya incompressible. Tapi kalau kita bicara secara umum cairan, misalkan fluidanya itu adalah fluida air, itu cairan, liquid gitu ya. Kalau kita bicara liquid, secara umum kita bisa asumsikan dia incompressible. Ya. Meskipun sebenarnya belum tentu, tapi kalau kita bicara di situ alirannya liquid, udah asumsikan dia incompressible. Oh berarti selama itu masih liquid, oke kita bisa pakai rumus ini ya Pak ya? Betul sekali. Baik, terima kasih Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya. Silahkan. Saya masih kurang ngerti Pak, itu volume masuk sama dengan A1U1 delta T itu dari mana Pak persamaannya? Jadi ini kan sebenarnya silinder ya. Silinder. Jadi kalau saya bikin bentuk 3D-nya, misalkan, nah ini kan jadi gini nih. Silinder gini. Tingginya adalah U1 delta T, luas penampangnya adalah A1. Jadi tentu volumenya adalah luas alas A1 kali tinggi. Tingginya adalah U1 delta T. Itu maksudnya? U1 delta T itu berarti jadi sekarang bayangkan Anda punya titik saya sebut A1-nya di sini. Anda tinjau titik ini misalkan. Tadi titik
titik apa ya, titik Q misalkan, titik aksil lah, titik aksil misalkan. Nah, awalnya dia ada di sini si titik aksil ini. Nah, ya. Tapi kan karena dia bergerak bersama fluida, setelah delta T tertentu, dia bergerak ke kanan kan. Saya tanya bergerak ke kanan. Sekarang si A ada di sini setelah delta T. Berapa jarak yang ditempuh si partikel A itu setelah delta T? Satu delta T ya, Pak? U1 delta T kan, karena kecepatannya U1 delta T. Karena kecepatannya U1, lajunya U1. Nah, jarak yang ditempuhnya berarti U1 delta T. Nah, tapi sekali lagi karena kita tinjau aliran stasioner ya, dan aliran yang laminar, maka kecepatan di sini, di titik yang ini, itu juga sama-sama U1, berarti setelah delta T, jarak yang ditempuh itu adalah U1 delta T. Di sini juga sama. U1 delta T. Nah, artinya fluida yang asalnya di ujung sekarang geser sebanyak U1 delta T. Nah, berarti kan pipanya kosong tuh dari ujung sampai U1 delta T. Nah, yang kosong itu kan pasti diisi oleh air yang masuk, fluida yang masuk. Nah, makanya fluida yang masuk itu adalah sama dengan volume ini, yaitu A1 kali U1 delta T. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Pak. Oh iya, Pak. Kalau misalkan dalam satu tabung, Pak, kan dari tadi kita incompressible ya, Pak. Ya. Kalau misalkan dalam percabangan yang tadi, Pak, yang gambar di bawah, itu dia sebelum bercabang dia incompressible, tapi setelah bercabang dia compressible, itu kondisinya bagaimana ya, Pak? Nah itu agak sulit sebenarnya karena kan compressible atau incompressible itu tidak bergantung pada bentuk pipanya sebenarnya, tapi itu sifat dari fluidanya. Sifat dari fluidanya sendiri. Jadi kalau dia compressible, ya dia di mana-mana dia compressible gitu. Kalau dia incompressible, ya dia di mana-mana incompressible gitu. Karena itu sifat nature dari fluidanya, tidak bergantung pada aliran pipanya sebenarnya. Jadi agak sulit kalau kita bicara di sini di satu bagian dia compressible, di bagian lain dia incompressible gitu. Oke. Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Permisi, Pak. Tolong tanya, Pak. Saya masih agak bingung sih, Pak. Yang ini bersamaan Ki masuk sama dengan Ki keluar itu kok bisa ya, Pak? Kan kayak misalnya kita kayak nuang cairan gitu ya, Pak, pakai corong. Kan kadang kita mikir gitu, Pak, kayak oh nuangnya jangan terlalu cepat karena kalau misalnya terlalu cepat nanti yang bawah belum keluar semua tapi udah tumpah di atasnya gitu, Pak. Gitu, Pak. Gimana ya itu? Nah, itu sebenarnya apa namanya? Bergantung sih, bergantung tuh dalam artian memang bahwa kalau kita bicara, saya satu lagi lupa. Satu lagi itu ada syarat lagi namanya fluidanya bukan hanya incompressible, ada satu lagi syaratnya namanya non viscous. Nah ini dia sebenarnya sih yang jadi masalah itu non viscous. Non viscous itu berarti dia fluidanya, viscous itu dia kekentalan. Nah, jadi kalau dia ada viskositas, ya berarti dia ada apa namanya? Ada punya kekentalan yang mana jelas semua fluida pasti punya kekentalan. Nah, itu alirannya itu dia tidak mungkin stasioner sebenarnya, tidak mungkin stasioner dalam artian semua flow-nya itu dia sama gitu. Nah, tapi kalau dia ada viscous, ada kekentalan, saya gambar di mana? Saya gambar di sini aja ya sedikit. Nah, kalau ini adalah tabungnya misalkan, kalau aliran yang stasioner itu dia di mana-mana sama ya tadi kecepatannya. Nah, kalau dia fluidanya viscous,
itu dia ada friction. Dia bisa jadi ada gaya gesek dengan si dinding dengan dinding dan antar partikelnya gitu ya. Jadi flow-nya bukan lagi begini, bukan lagi lurus gitu, tapi flow alirannya bisa jadi nanti begini kira-kira. Jadi dia di sini 0, di sini dia ada kecepatan besar gitu. Nah, jadi kecepatannya itu ngalir besarnya itu di tengah. Jadi yang laminarnya bisa kita tinjau, yang daerah sekitar laminarnya itu di sini aja, daerah-daerah sini. Di sininya itu dia bergerak lambat gitu. Nah, nanti masalahnya kalau pipanya kita bikin kecil, bagian laminarnya itu lebih kecil lagi gitu. Lebih kecil lagi gitu ya. Nah, jadi banyak yang numpuk di sini, artinya di pipa yang lebih besar itu dia volumenya jadi lebih rate keluar airnya itu lebih kecil gitu ya dibanding dengan yang keluar di ujung sana. Sorry, yang keluar di ujung itu debit keluarnya itu lebih kecil daripada yang masuk di sini gitu. Makanya dia tumpah. Jadi itu sebenarnya terkait dengan gesekan dengan dinding dinding pipanya gitu ya. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi? Pertanyaan? Pak izin saya. Jadi kalau misalkan fluida compressible itu yang dikompres itu fluidanya kan Pak ya? Bukan Tuh. benda yang... Nah, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang kita tinjau konfigurasi yang lebih umum selain dari persamaan kontinuitas ini. Bayangkan saya sekarang punya konfigurasi pipa seperti ini. Di sini ada pipa. Kemudian dia naik. Misalkan. Kemudian mengecil. Ini referensi kita sekarang. Referensinya. Y sama dengan 0. Ini saya isi fluida. Nah, sekarang kita ini saya ambil garis tengahnya aja ya di sini buat referensi aja.
sebut aja tinggi ini misalkan Y1, tinggi ini misalkan Y2. Nah, sekarang ada fluida. Jadi dia mengalir di daerah sini, dia kecepatannya alirannya adalah U1. Di sini U2 dengan luas penampang yang jadi berbeda. Kalau luas penampangnya berbeda, tadi kecepatan alirnya bisa jadi berbeda. Nah, sekarang kita akan tinjau. Nah, sekarang karena pipanya naik begini ya, pipanya naik begini, tentunya nggak akan bisa air nggak akan bisa naik gitu ya, nggak akan bisa ngalir dari kiri ke kanan gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang ngepump gitu ya. Nah, berarti kalau ada yang ngepump, ini sebenarnya kan pipanya extend ya, kiri ke kanan terus ke kiri terus. Nah, jadi di sini di permukaan yang apa namanya, di permukaan yang ujung kiri itu pasti ada yang ngepres gitu kan ya, ada yang ngepres supaya dia bisa naik ke atas. Nah, di sini juga sama sebenarnya, di sini pasti ada yang ngepres, sebut aja P2. Karena ngalirnya ke atas, jadi tentunya P1-nya harus lebih besar daripada P2 ya. Nah, sekarang kita lihat skema yang sama dengan tadi. Kalau saya lihat skema sama yang dengan tadi, kalau saya tinjau setelah delta T, maka tentunya ada yang masuk sini. Ya. Ini sebesar apa? U1 delta T tadi, ini fluida yang masuk setelah delta T, dan tentunya ada fluida yang keluar. Ya. Sebesar U2 delta T. Nah, tentunya persamaan kontinuitas tetap berlaku di sini bahwa volume debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Nah, tapi saya akan tinjau persamaan yang lain. Kita akan start dari persamaan kekalahan energi. Karena tentunya gaya dorong di sini menyebabkan ada perubahan energi dari si elemen fluidanya. Jadi kita start dari persamaan energi, bukan kekalahan energi, persamaan energi. Di mana persamaan energi yang kita punya selalu delta K plus delta U sama dengan WNK. Gitu. Energi kinetiknya saya tinjau di elemen 1 dan saya tinjau di elemen 2. Nah, sekarang karena sebenarnya ya dalam tanda petik ini bisa, nah, sekarang saya cek ini kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi saya punya di sini K2 min K1 ditambah U2 min U1 sama dengan WNK. Ya. Nah, anggap saja elemen ini adalah masanya adalah M yang input misalkan, ini masa M yang keluar, M output misalkan. Nah, karena ini M input dan ini M output, maka kalau kita hitung energi kinetiknya, ini kecepatannya selalu sama karena seragam, tadi kecepatannya adalah U1. Dan ini juga sama kecepatannya U2, maka delta K-nya saya punya setengah
dikali massa yang keluar dikali U2 kuadrat dikurangi setengah massa yang masuk dikali U1 kuadrat dikurangi, di sini karena ada beda ketinggian, maka ada energi potensial gravitasi juga. MO dikali G dikalikan dengan Y2 minus M1 MI ya, maksudnya dikalikan G dikalikan dengan Y1. Nah, sama dengan WNK. WNK tentunya adalah gaya eksternal yang bekerja. Gaya eksternalnya datang dari pressure di sini. Jadi ini adalah P1 dikurangi P2. P1 kali A1 dikali jaraknya U1 delta T kali U2 delta T. Oke. Sampai sini? Oke ya. Nah, yang MI di sini tentunya massa yang masuk itu adalah raw fluida dikali volume yang masuk dan M keluar itu adalah raw fluida dikali volume yang keluar. Nah, jadi saya bisa tuliskan di sini setengah raw fluida dikali volume yang masuk, yang keluar dikali U2 kuadrat dikurangi setengah raw fluida dikali volume yang masuk dikali U1 kuadrat ditambah setengah tambah M-nya tadi raw fluida kalikan G ya nggak apa-apa, saya tulis G kali Y2 dikali volume yang keluar minus raw fluida kali G kali Y1 dikali volume yang masuk sama dengan P1 ini saya bagi delta T semua, ini kan ada delta T ya. Ada delta T, ada delta T. Jadi ini saya bagi delta T. Nah, sehingga saya tidak terus tulis delta T di sini. A1 U1 minus B2 A2 U2. Oke. Nah, sekarang kita cek di sini. Volume keluar per delta T itu adalah Q yang keluar. Ini adalah Q yang masuk. Ini adalah Q keluar. Ini adalah Q yang masuk. Ini itu adalah Q yang masuk. Ini itu adalah Q yang keluar. Nah, jadi di setiap suku itu ada Q, meskipun satu Q yang keluar, satu Q yang masuk. Nah, tapi dari persamaan kontinuitas kita punya bahwa Q yang masuk itu sama dengan Q yang keluar. Nah, jadi akhirnya di setiap suku ini bisa kita coret saja karena toh nilainya sama. Nah, jadi saya punya akhirnya persamaan setengah rho F dikali U2 kuadrat minus setengah rho F dikali U1 kuadrat. Ini selisih energi kinetiknya. Ini ada selisih energi potensialnya. Dan ini adalah WNK. Nah, mungkin akan lebih baik kalau kita susun berdasarkan keluaran dan masukan ya.
Jadi saya akan susun di sini. Yang satu saya akan simpan di kiri, yang kanan yang dua akan saya simpan di kanan. Jadi saya punya di sini P1 plus setengah rho F U1 kuadrat ditambah Y1 sama dengan tambah setengah rho F U2 tambah rho F kuadrat Y2. Nah, jadi ini kita dapatkan yang dikenal sebagai persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas itu terkait dengan kekalahan massa, yang ini terkait dengan persamaan energi. Nah, yang menarik adalah kalau saya punya misalkan sistem fluida yang ini tidak mengalir, ya, artinya ujung ini misalkan saya shield, saya tutup, ujung kanan juga saya tutup. Jadi dia fluidanya statik sebenarnya. Kalau dia fluidanya statik, tidak ada aliran, berarti kan U1-nya 0, U2-nya juga 0. Kalau U1-nya 0, U2-nya 0, energi kinetiknya juga sama dengan 0 selisihnya. Jadi saya punya apa? P1 min P2 itu sama dengan rho Fg bisa keluar dikali Y2 min Y1. Ya. Itu balik lagi ke persamaan tekanan hidrostatik yang kita punya tadi sebelumnya. Oke, tapi ya udahlah, udah tanggung juga. Iyalah, udah tanggung nggak apa-apa. Ini balik lagi ke persamaan hidrostatik yang kita punya sebenarnya. Meskipun sebenarnya yang ini benar sih bagus. Ini Y ini dia menyatakan ketinggian terhadap referensi ya. Bukan menyatakan kedalaman sebenarnya. Yang kemarin yang tekanan hidrostatik kemarin itu dia menyatakan kedalaman. Oke, ada pertanyaan dulu? Pak, Ya. Apakah suara saya terdengar? Enggak. Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Terdengar. Pak, saya kok masih bingung yang usaha non konservatifnya bisa dirumuskan P1A1U delta T itu gimana ya Pak? Kan rumusnya kan F kali S. Nah ini P-nya ini kita ubah jadi itu F per A gitu Pak. P kali A gitu Pak. Iya, kira-kira begitu. Ya sekarang Anda bayangkan Anda punya titik yang merah. Titik yang merah ini nih, yang saya tunjuk juga nggak akan kelihatan. Oh, ada mouse. Nah, titik yang merah ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan juga. Nah, titik yang merah ini, nah itu kan sebenarnya dia kedorong nih oleh si pressure ini nih. Ya, nah, berarti kan ada gaya nih F. Nah, gaya yang bekerjanya kan sama dengan P kali A. Benar kan ya? Nah, kemudian dia berpindah selama delta T itu sejauh berapa pindahnya? U kali delta T. Ya, U1 kali delta T ini P1. Nah, karena perpindahannya searah, perpindahannya kan ke sini. Karena dianggap F-nya konstan, kemudian lintasannya lurus, kita kan bisa pakai rumus ini, W-nya. Apa? F kali delta X dikali cos theta gitu kan ya. Cos theta itu sudut antara F dengan perpindahannya. Nah, berarti kan ini P1 kali A1 kali U1 delta T kali cos 0. Cos 0 kan 1 ya. Nah, jadi saya dapatkan yang W ini yang positif. P1 kali A1 U1 delta T. Nah, tapi yang partikel kedua, yang di sini misalkan saya kasih warna biru misalkan.
Ya, partikel yang kedua, saya gambar di sini jadi kita biru. Nah, dia bekerja gayanya itu ke sini. F2 sama dengan P2 kali A2. Pindahnya ke kanan. Sebesar U2 delta T. Jadi perpindahannya ke kanan. Jadi kalau ini saya sebut W1, kalau saya hitung W2, itu adalah F kali delta X kali cos theta sama, maka saya punya P2A2, pindahnya sebesar U2 delta T, cosnya tapi nggak cos 0, tapi cos 180 derajat, karena sudutnya kanan. Jadi ini sama dengan min 1. Makanya min yang ini. Oke, gimana? Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Silahkan. Tadi katanya yang persamaan Bernoulli itu ujung-ujungnya bisa ke persamaan tekanan hidrostatis ya Pak. Itu berarti persamaan Bernoulli ini berlaku juga untuk fluida statis? Iya. Berlaku juga untuk fluida statik. Kalau fluida statik kan berarti U-nya U1, U2-nya kan 0. Iya. Kalau U1, U2-nya 0 kan jadi balik lagi sebenarnya ke persamaan. Jadi ini lebih umum sebenarnya. Berarti untuk di fluida statis ini persamaan Bernoulli-nya itu berlaku ketika seperti apa ya Pak? Ketika U1 dan U2-nya 0 karena dia statik kan. Kalau statik dia tidak mengalir fluidanya. Kalau fluidanya tidak mengalir berarti kecepatan alirannya 0. Kalau kecepatan alirannya 0 berarti U1-nya 0, U2-nya juga 0. Oh baik, terima kasih Pak. Ya. Jadi saya punya P1 plus rho FGY1 sama dengan P2 ditambah rho FGY2. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, permisi Pak, tolong tanya. Silahkan. Saya masih belum dapat gambaran kayak perbedaannya Q, debit, sama U itu Pak. Debit sama, sorry? U. U. Iya Pak. Kalau U itu kecepatan alir. Kalau debit itu banyaknya air atau banyaknya fluida yang masuk per detik. Jadi kalau U itu dia meter per sekon. Kalau Q itu meter kubik per sekon. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi kalau U itu berarti kita sebenarnya ninjau hanya satu elemen fluida aja. Ya, yang titik ini misalkan titik A gitu. Kemudian dia bergerak gitu. Nah, kalau kita bicara Q, kita bicara stream of particles. Kita bicara stream of partikel apa? Stream itu apa ya? Arus banyak gitu, partikelnya itu jadi banyak. Jadi kalau ini kan saya tampak dari saya potong ininya, tapi kalau saya potong melintang, ya, kalau saya potong melintang, misalkan luas penampangnya kan jadi begini, jadi yang lingkaran ya. Jadi luas penampangnya jadi begini. Nah, jadi si partikelnya Anda bisa bayangkan, Anda punya banyak sekali partikel di sini. Ini infinite, ini cuman pattern aja gitu ya. Jadi banyak sekali partikel, di mana partikel itu semua bergerak ke dalam dengan kecepatan U1 gitu. Dengan kecepatan U1. Gitu. Nah, nanti apa namanya? Berapa banyak air, berapa banyak fluida yang itu terkait dengan U. Nah, berapa banyak air atau fluida yang masuk tiap detiknya itu sama dengan
Q debit. Dan tentunya Q itu dipengaruhi oleh U, jelas ya, dipengaruhi oleh kecepatan alir. Karena semakin besar kecepatan alirnya, berarti kan sebenarnya dalam setiap delta T dalam 1 detik, itu jarak yang ditempuh, misalkan kalau U-nya jauh lebih besar, jarak yang ditempuh mungkin bisa segini gitu ya. Kalau segini berarti volume yang kosongnya itu jauh lebih besar. Nah, volume kosong itu kan diisi oleh volume yang masuk gitu ya. Nah, jadi semakin besar V-nya, maka jumlah volume yang bisa masuk juga lebih besar, berarti artinya debitnya juga lebih besar. Gitu. Tentunya itu berkaitan. Ya kaitannya apa ya, rumusnya Q itu sama dengan A kali U. Ya, tadi. Tapi secara umum U dengan Q itu adalah konsep yang berbeda, tapi dia terkait gitu, satu sama lain. Oke? Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang kita lebih lazim pakai Q ya, konsep Q. Ya. Jadi kalau ditanya itu sebenarnya bukan saya punya gelas gitu ya, berapa lama gelas tersebut penuh. Nah, ketika kita ditanya berapa banyak gelas tersebut penuh, ya bergantung misalkan kita pakai dispenser misalkan, terus kita pencet dispensernya, kita pasang gelas itu kosong, terus kan gelas tuh ngisi. Nah, berapa banyak sebenarnya, kapan dia penuh gitu ya. Nah, itu kan bergantung pada debitnya. Nah, Anda bisa hitung misalkan debitnya berapa gitu ya, berapa liter per detik misalkan gitu ya. Berapa liter per detik Anda bisa masukkan gitu. Oh, berarti dia penuh sekian lama gitu. Nah, kita jarang sekali bicara dalam itu dispensernya alirannya berapa kecepatannya gitu ya, berapa lajunya gitu. Nah, jarang gitu ya. Kan jarang, hampir nggak pernah malah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dua konsep itu adalah berkaitan sama lain. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak ingin bertanya, Silahkan. kalau kondisi compressible tuh maksudnya yang seperti apa ya Pak? Saya masih belum ada gambaran. Tadi bayangkan kita punya air misalkan ya. Anda punya air 1 liter misalkan. 1 liter. Nah, terus si air 1 liter itu ingin Anda masukkan semua ke suatu wadah yang cuma 0,5 liter. Bisa nggak? Nggak bisa Pak, nggak semua. Ya, tumpah pasti kan? Ya Pak. Nah, apapun yang terjadi, gimana pun caranya, ya, kalau air 1 liter itu nggak akan mungkin kita bisa masukkan ke dalam wadah 0,5 liter. Ya. Kenapa begitu coba? Volumenya berbeda Pak atau? Ya, pertama volumenya berbeda. Nah, tapi maksudnya kita tidak bisa kompres air itu ya sedemikian sehingga si air itu yang punya air seliter itu bisa kita kompres jadi air 0,5 liter. Gitu, nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Ya karena air itu yang kompresibel, nggak bisa dikompres. Tapi kalau saya punya gas, nah, misalkan saya punya gas helium misalkan ya, di balon kan, kalau balon biasanya diisi helium. Ya, sebut aja volumenya 1 liter misalkan ya. Saya punya balon isinya helium, volumenya 1 liter. Nah, gas itu ya, terus si balonnya saya mau kosongkan, saya masukkan ke dalam botol yang isinya cuma 600 ml misalkan, 500 ml. Itu kan saya masukkan ke dalam botol, kemudian saya buka balonnya, gasnya kan semua masuk ke sana. Nah, sekarang volumenya si gas helium semua itu yang asalnya tadinya dia dalam balon 1 liter, sekarang dia berada semua dalam sebuah botol yang isinya cuma
berapa? 500 mili, setengah liter. Nah, itu kenapa bisa kalau gas? Ya karena gas itu dia sifatnya compressible. Jadi volumenya itu ya dia bisa berubah, dia ngikutin terhadap wadahnya gitu ya sebenarnya. Itulah kira-kira. Mudah-mudahan jelas. Ya, udah cukup terbayang. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silahkan. Itu agak naik dikit, Pak. Apa yang naik? Layarnya. Oh, layar. Kalau layarnya dinaikin? Nah, itu P2 itu kenapa arahnya masuk ya, Pak? Ya karena pressure itu kan dia neken tuh. Kalau saya bikin P2 ini partikelnya di sini, kemudian P2-nya ke sini, ini namanya bukan pressure tuh, dia narik. Ya enggak? Oh, Kan gitu. bidangnya yang ini. Partikelnya di sini. Ya kan? Nah, begini. Nah, kalau pressure itu kan sifatnya dia neken. Jadi sekarang Anda bayangkan aja Anda punya benda. Gini. Ya. Terus Anda press benda tersebut. Kalau Anda press, Anda tekan ke segala arah, ya, itu kan berarti di permukaan yang kiri sini, dia ke sini. Permukaan sini, dia ke sini. Permukaan ini, dia ke sini. Permukaan yang atasnya, dia ke sini. Jadi dia kalau nge-press, ya, artinya konsep pressure itu dia tekanan, jadi dia berlawanan arah pada arah yang sama gitu. Makanya yang ini dia ngepresnya ke kanan, yang ini ngepresnya ke kiri. Oke, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, ini contohnya misalkan. Nah, yang paling sederhana itu kalau saya punya sebuah kontainer. Ini terbuka. Sebut aja ini isinya air. Punya kontainer, isinya air. Fluida. Nah, terus Anda punya fluidanya dilubangin. Nah, kalau fluidanya ada lubang di sini. Tentunya bergantung pada volume lubangnya ya. Semakin besar volume, semakin kecil volume lubangnya, ya semakin apa namanya? Semakin cepat laju aliran ininya ya. Laju aliran keluar di sini. Kalau saya sebut ini adalah H tingginya, dan ini adalah H kecil misalkan. Nah, sekarang kita coba aplikasikan Bernoulli. Di sini, ini ada pressure karena dia open ya. Karena dia open, jadi yang neken ke bawah ini adalah atmosferik ya, tekanan atmosfer. Lubang ini juga sama, dia karena dia open, jadi ada yang neken ke sini, tentunya juga atmosferik.
karena dia terbuka ke atmosfer ya. Nah, maka kalau saya tinjau 2 titik, saya sebut ini titik A, satu lagi titik B itu adalah lubangnya. Ya. Maka kemudian kita aplikasikan Bernoulli, maka PA ditambah setengah rho F dikali apa? U yang A kuadrat ditambah rho F Q. Nah, kita butuh referensi di sini. Saya ambil referensinya di titik sini aja, di bawah. Ini adalah Y sama dengan 0. Ini referensi Anda bisa bebas sekali lagi milih referensinya di mana. Sepertinya halnya kita menggunakan rumus energi potensial biasa ya. Rho G apa dong? H ya berarti. Sama dengan PB. Terus saya tulis aja dulu lah. Ini ditambah setengah rho F kali UB kuadrat ditambah rho F Q YB. Woi, kok nggak mau ngapus? YB. Nah, tentunya di sini PA-nya sama dengan P0, PB-nya juga P0, YA-nya sama dengan H besar, YB-nya sama dengan H kecil. Karena PA, PB sama-sama P0, jadi bisa kita solve. Nah, jadi saya punya di sini adalah setengah rho F dikali UB kuadrat minus UA kuadrat sama dengan rho F Q H minus H kecil. Nah, jadi saya punya UB kuadrat minus UA kuadrat sama dengan 2G H besar min H kecil. Nah, tapi tentunya berlaku persamaan kontinuitas juga. Ya. Jadi dari persamaan kontinuitas, saya punya, mana tadi? Yang A dikali UA sama dengan A yang B dikali UB. Nah, berarti kalau gitu UA sama dengan kali UB. Saya bisa substitusi ke sana, maka saya punya sini adalah UB kuadrat dikali 1 min kuadrat sama dengan 2G H besar min H kecil. Jadi saya dapatkan UB kuadrat sama dengan 2G H besar min H kecil dibagi. Nah, sekarang bayangkan, karena kita bicara bak yang besar, misalkan ya, kolam misalkan. Anda punya kolam besar atau ya Anda punya suatu bak yang besar gitu. Nah, kemudian lubangnya memang lubang yang kecil sekali. Nah, kalau lubangnya itu kecil sekali, ya, di sini jika memang A, B-nya jauh lebih kecil daripada luas yang A, ya artinya memang ini, maka saya punya kan berarti UA itu jauh lebih kecil daripada UB. Jauh lebih kecil. Ya tentunya jelas gitu ya. Kalau lubang B-nya kecil sekali,
karena di sini tidak tinjau debit yang tidak ada debit yang masuk sebenarnya ya, tidak ada debit yang masuk, jadi cuma debit yang keluar saja. Kalau saya punya apa namanya B-nya luas, B-nya kecil sekali, ya, maka debit yang keluar itu sebenarnya kecil sekali ya. Debit yang keluarnya kecil sekali. Nah, karena debit yang keluarnya kecil sekali, maka kosongnya itu nggak kelihatan gitu, lama banget gitu ya. Sampai kelihatan bahwa permukaan A itu turun gitu ya. Permukaan A. Itu menyebabkan kan sebenarnya bahwa ya laju geraknya si A itu jauh lebih kecil daripada laju geraknya si B. Nah, untuk kasus lubang seperti ini biasanya selalu kita bisa asumsikan begitu. Kalau kita gunakan asumsikan begitu, maka saya punya kan UB-nya itu dia akan mendekati nilainya jadi 2G H-H ya. Nah, sini. Jadi dia memang hanya bergantung pada posisi di mana lubang tersebut, bocornya di mana gitu. Nah, semakin bawah artinya beda tinggi. Jadi yang pengaruh itu adalah beda tinggi permukaan. Ya. Yang pengaruh itu adalah beda tinggi permukaan dengan lubang. Nah, semakin tinggi beda permukaan dengan lubang, lajunya semakin besar. Nah, tapi ketika nanti ini turun, permukaannya itu turun ke bawah ya, karena udah ada yang habis keluar gitu, permukaannya turun segala macam ya, nanti jaraknya makin pendek, jarak antara permukaan dengan lubang, kecepatannya akan terus mengecil ya. Sampai kalau permukaannya sudah persis sama dengan lubang ya, nah, berarti H-H-nya sama dengan 0 sekarang. Kalau H-H-nya sama dengan 0, maka ya dia tidak ada lagi yang keluar gitu ya. Tidak ada lagi yang keluar. V-nya sama dengan 0. Gitu. Oke. Pertanyaan dulu. Pak izin bertanya. Silahkan. Ini kan kasusnya jenis fluidanya sama ya Pak. Bagaimana kalau misalnya di tangkinya ini fluidanya berbeda Pak? Kalau gimana? Misalnya bukan hanya fluida ini, tapi misalnya ada air sama minyak gitu Pak. Problem sih minyak sebenarnya. Karena minyak itu kan viskos ya sebenarnya. Ya jadi agak susah sih kita bicara itu. Ya tapi sebenarnya jadi sama aja sih sebenarnya. Sama aja dalam artian ini sebenarnya bisa kita combine. Bisa kita combine dengan apa namanya? Dengan antara persamaan ini dengan persamaan Bernoulli terkait dengan fluida dinamik dan persamaan hidrostatik. Combine gimana Pak? Kita lihat, saya gambar lagi. Nah di situ mungkin kalau fluidanya campuran, Anda jadi terbayang gimana mengerjakannya. Nah misalkan gini. Oke. Nah sekarang saya asumsikan yang kondisi ini berlaku. Kondisi bahwa luasnya itu berlaku. Jadi jika asumsi bahwa AB jauh lebih kecil daripada AA, sehingga ini imply UA jauh lebih kecil daripada UB, itu berlaku. Kalau begini kita bisa bilang bahwa ya udah saya set UA-nya dia nilainya dekat ke 0. Anggap aja gitu. Dia kecil sekali, dia anggap aja 0. Nah, kalau kita anggap dia 0, berarti si fluida ini
itu kan sebenarnya dia statik. Ya. Fluida ini sebenarnya statik. Kalau fluida ini sebenarnya statik, nah, maka kalau saya tinjau titik C, ya, maka kalau saya tinjau titik C dari A ke C, ya, itu kan fluidanya statik karena tidak ada aliran, A-nya kan tidak turun secara vertikal. Maka saya bisa gunakan rumus hidrostatik. Jadi PC itu sama dengan PA ditambah rho fluida dikalikan G dikalikan beda tingginya. PA-nya jadi P0 ya. Beda tingginya berapa? H min H ya. Lamin H, Pak. Nah, sekarang saya sudah punya begini, baru saya gunakan aplikasikan persamaan Bernoulli. Tapi bukan terhadap A. Antara A, bukan A, sorry. Antara C dan B. Oke, antara C dan B. Nah, kalau saya aplikasikan Bernoulli antara C dan B, maka saya punya kan di sini PC ditambah setengah rho G UC ditambah setengah rho G YC sama dengan PA PB ditambah setengah rho FG UB kuadrat ditambah nggak ada setengahnya ditambah rho F G YB. Nah, sekarang lihat PC-nya sama dengan bukan PC. UC-nya sama dengan 0. Ya. Karena dia ya tadi dia tidak ada aliran di situ selama di sepanjang itu. Sepanjang kontainer. YC dengan YB itu tingginya sama-sama H kecil. Jadi ini sama dengan 0. Jadi saya punya akhirnya PC itu saya gunakan yang tadi rho F G H min H sama dengan PB-nya adalah P0 ditambah setengah rho F G UB kuadrat. Nah, di sini P0-nya saya cancel, rho F-nya juga saya bisa buang, jadi saya dapatkan akhirnya UB itu persis sama dengan yang tadi. H min H. Oke. Nah, dengan teknik seperti ini, itu mungkin Anda bisa gunakan kalau fluidanya misalkan campuran gitu ya. Kalau fluidanya campuran misalkan ini batasnya misalkan ini fluida 1, ini fluida 2 misalkan. Kemudian ada lubang di sini. Ya. Nah, bagaimana mencari kecepatan lubang di sini, kecepatan aliran di keluarnya. Nah, Anda bisa bikin di sini, saya sebut aja ini bisa titik A tadi sama ini titik B. Nah, ini di mana ini tingginya sama, ini adalah titik C misalkan di sini. Disebut aja rho fluida 1. Ini rho fluida 2 yang dia tidak bercampur. Nah, pengerjaannya jadi persis sama, kalau ini tingginya adalah H1, misalkan fluidasi ini, atau L aja lah. Nah, Anda bisa gunakan, bisa cari P di C dengan P di A. Lagi ya, ini setelannya adalah H, ini H besar ya. Nah, Anda bisa cari P di C, perbedaan P di C dengan P di A itu berdasarkan relasi hidrostatik. P0 di sini. Nah, jadi Anda punya kan P di C
itu sama dengan P0 ditambah rho fluida 1 kali G kali L ditambah rho fluida 2 kali G kali H min H. Nah, sekarang H-nya itu bukan lagi dari permukaan ya, tapi H-nya sekarang dari permukaan yang fluida 1 misalkan. Jadi jangan hafalin rumusnya doang ya, lihat dulu definisi H besarnya itu apa, L-nya apa. Nah, kemudian dengan cara yang sama, Anda bisa gunakan apa namanya, Bernoulli. Soal Bernoulli di B dan C. Nah, tadi setelannya sama, tingginya sama, ya. Fluidanya jenisnya juga sama, ya. Fluidanya jenisnya sama, sama-sama rho fluida 2. Ya. Maka saya dapatkan kira-kira apa UB-nya? P0-nya coret, jadi saya dapatkan UB-nya G-nya coret rho F1 per tetap saya dapat 2G H min H ditambah 2G rho F2 rho F1 yang salah. Rho F1 per rho F2 kali L. Kira-kira gitulah pengerjaannya. Oke. Waduh, ya sok satu-satu. Ya, silakan duluan. Terima kasih Pak, udah mau itu Pak. Sok, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Saya dulu Pak. Silakan. Pak, saya mau tanya itu yang di UB kuadrat sama dengan 2G H min H itu G-nya harusnya dicoret apa enggak Pak? Halo? Oh iya ya, sebentar. Ini nggak ada G-nya, sorry. Nggak ada G-nya, salah saya. Ini nggak ada G-nya. Di kinetik tuh nggak ada G-nya. Sorry, ngelamun nih. Ini nggak ada G-nya. Iya, ini nggak ada G-nya. Oke, terima kasih. Jadi nggak dicoret, karena memang nggak ada G-nya di situ harusnya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pak izin bertanya. Silakan. Buat yang di awal itu yang waktu menurunkan persamaan Bernoulli itu kalau nggak apa tekanan 1 sama tekanan 2 itu sama berarti airnya nggak bakal bisa naik ya Pak ya? Nggak akan bisa naik jelas. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Akhirnya gimana? Kalau jadi kalau P1 sama dengan P2 ya. Kalau P1 sama dengan P2 itu alirannya jadi balik, jadi dia turun ke bawah. Jadi ngalirnya itu dari atas ke bawah. Satu-satunya kemungkinan. Dia balik arah. Dia nggak akan bisa naik. Ada lagi? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi ini adalah terkait dengan fluida dinamik. Tentunya ada beberapa problems yang memang bisa diaplikasikan selain dari bocor-bocor seperti ini gitu ya.
Dan nanti juga ada beberapa kasus yang bisa di-combine seperti ini, yang antara fluida statik, formulasi fluida statik dengan fluida dinamik gitu ya, gitu combine. Itu juga mungkin gitu ya. Ada beberapa kasus seperti itu. Oke, jadi ini terkait fluida. Nanti latihan-latihan soalnya bisa dicoba ya.